gitu. Jadi kalau sebenarnya di sini ada ganti nggak ya sunscreen? Oh ganti deh. Nih mana ya? Hmm. Nah, kalau yang bulatan penuh itu artinya hubungannya kuat. Bulatan sedang itu bulatan nggak penuh itu hubungannya sedang. Nah, kalau segitiga itu hubungannya adalah lemah gitu. Nah, kalau Kak Akila kemarin adalah 1, 3, sama 9 ya. 1 itu lemah, 3 itu sedang, dan 9 itu hubungannya kuat gitu. Untuk yang ininya di Kak Akila sepertinya relatif ya antara benchmarking dari produk kita, terus kompetitor 1 sama kompetitor 2. Nah, ini sama ada sales point, forward, dan juga yang lainnya gitu. Oke, nextnya ini tahapan tahapan-tahapan dalam menentukan spesifikasi. Yang pertama, mission statement. Mission statement di sini adalah menentukan tujuan utama dari pengembangan produk. Lalu ada identify customer needs, di mana di sini itu adalah memahami apa yang dibutuhkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Lalu ada establish target specification, itu di sini adalah menentukan karakteristik produk yang harus dipenuhi untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya. Terus ada general product konsep, itu menciptakan berbagai ide atau konsep produk yang potensial. Lalu ada select product konsep, itu adalah memilih konsep produk terbaik dari berbagai alternatif yang ada. Terus ada pengujian. Kemudian di sini melakukan evaluasi terhadap konsep produk yang dipilih untuk memastikan kelayakannya. Terus ada final specification, di mana ini menentukan spesifikasi detail dari produk yang akan dikembangkan. Terus abis itu ada plan downstream development sama development plan. Di sini adalah membuat rencana pengembangan produk secara menyeluruh gitu. Ini terus spesifikasi awal ini dikerjakan oleh tim pengembangan. Nah, kalau spesifikasi akhir itu udah ke proses finalnya gitu. Produknya itu akan dikembangkan seperti apa. Nah, ini yang penting. Di sini di PPT contohnya adalah tentang sepeda ya. Eh Cuma kan sepeda ini kan komponennya kan terlalu banyak ya, part-partnya itu terlalu banyak. Nah, aku punya contoh itu tentang sepatu. Sebenarnya ini dari suatu sumber gitu yang lebih simpel supaya teman-teman bisa memahami karena nantinya adalah produk dari teman-teman kan pastinya kan berbeda-beda kan dari masing-masing kelompok gitu. Nah, ini aku kasih contoh adalah produknya itu sepatu. Di sini kita akan menentukan spesifikasi, nah metrik dari sebuah spesifikasi suatu produk gitu. Nah, sebenarnya fokus, tadi kan kita kan fokus di judul materi kita kan spesifikasi. Nah, spesifikasi ini itu kita bentuk dalam, itu kita apa, kita lakukan dalam bentuk metrik. Nah, metriknya itu apa? Ini. Tadi kan spesifikasi itu kan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan konsumen kan. Nah, nanti apa yang kita susun, si metrik spesifikasinya ini akan kita taruh di sini gitu. Karena sesuai dengan kebutuhan konsumen gitu, apa permintaan dari konsumen gitu. Nah, kalau yang di sini kan dari kita ya, yang kayak kemarin Kak Akila jelasin, terus ini dari kompetitor, nah ini perhitungan-perhitungan aja. Nah, untuk nextnya, aman kan ya? Oke, untuk nextnya kita ke sini. Jadi ini ada contoh shoes wanita gitu yang ada sedikit haknya. Terus yang pertama ini kita membuat HOG itu kan ada kuesioner terbuka dan juga ada kuesioner tertutup kan. Nah, yang pertama kita harus lakuin adalah membuat kuesioner terbuka gitu. Dimana ini kita bebaskan si responden atau komponen konsumen kita untuk mengisi eh, kemauan spesifikasi dari produk yang kita tawarkan itu seperti apa gitu. Misalkan ini adalah produk sepatu gitu kan. Nah, di sini konsumen itu sebebas-bebasnya mengisi kebutuhan mereka tuh seperti apa sih contohnya.
konsumen menulis, "Saya ingin sepatu wanita yang tahan lama." Nah, kita terjemahkan nih, sepatu wanitanya itu harus yang tahan lama. Terus habis itu konsumen juga ingin sepatu wanita yang nyaman dipakai. Nah, kita terjemahkan gitu. Nah, untuk di contoh ini tuh ada 19 poin kebutuhan dari customer ini. Ada mulai dari sepatu tahan lama, nyaman dipakai, mudah dalam perawatan, sampai ke sepatu memiliki sirkulasi udara. Nah, dari apa yang udah diisi sama konsumen sebebas-bebasnya itu ditaruh di sini, di kebutuhan ini. Nah, terus habis itu kita buat kuesioner tertutup. Kuesioner tertutup ini apa? Itu yang kemarin Kak Akila jelasin kalau kuesioner tertutup adalah fungsinya untuk mendapatkan si nilai-nilai dari benchmarking ini. Yang poinnya tuh 1 sampai gitu. Nah, cuma di contoh ini sama-sama bisa kita lihat ya kalau poinnya di sini tuh 1 sampai 5 gitu kan. Ini ada angka 5, angka 4, Kan, sekarang ini 1 sampai 5. Nah, teman-teman nanti ketika membuat kuesioner tertutup itu harus menghindari pilihan-pilihan yang ganjil. Contohnya adalah 1 sampai 4. Karena apa? Kita sama-sama tahu ya kepentingan relatif di sini maksudnya adalah kayak kalau nomor 1 itu sangat tidak penting. Nomor 2 tidak penting, nomor 3 penting sama nomor 4 sangat penting gitu kan. Nah, kalau ada ganjil berarti kan contoh nomor 1 sangat tidak penting, nomor 1 sangat tidak penting, nomor 2 tidak penting, nomor 3 bisa diisi netral atau biasa aja. Sebenarnya nggak penting-penting juga, sebenarnya bukan nggak penting tapi bukan suatu hal yang penting juga gitu. Nah, jadi kalau bisa memang diharuskan adalah angkanya itu genap gitu 1 sampai 4. Nah, pilihannya adalah tadi sangat tidak penting, tidak penting, penting, dan juga sangat penting gitu. Karena kalau misalkan ganjil, ternyata banyak nih yang milih netral gitu kan, yang milih biasa-biasa aja. Nah, dari biasa-biasa tersebut, teman-teman nantinya nggak bisa mengembangkan produk yang teman-teman mau kembangkan gitu. Contohnya misalkan gini lah, sepatu wanita yang nyaman dipakai, ah nggak juga ah biasa aja netral, berarti kan nggak perlu dikembangkan kan. Jadi ya udah produknya stuck di situ aja gitu. Makanya perlu adanya tadi kalau genap gitu kan. Jadi perlu kita kembangkan ataupun enggak gitu loh. Nah, itu untuk kepentingan relatif. Nah, kepentingan relatif di sini nanti kuesionernya juga berfungsi untuk ditaruh di sini. Benchmarking ini sama di kepentingan relatif yang kalau yang ini sama-sama tahu ya. Si kepentingan relatif ini adalah benchmarking dari produk kita sendiri gitu. Yang dihitung pokoknya perhitungannya adalah eh, paling banyak yang jawab apa, terus dikali sama bobotnya dibagi sama jumlah responden yang mengisi. Kita relatif dari masing-masing kali. Nah, tadi kan ada 19 nih dari si permintaan konsumen. Si kuesioner tertutupnya juga dibikin 19 gitu. Cuma yang membedakan adalah kalau misalkan tadi ada subjeknya gitu, subjeknya adalah saya. Nah, kalau di sini kita langsung ke objek aja gitu. Produk misalkan produk yang memiliki karet hak tahan lama gitu. Sesuaikan produk-produk yang lain. Itu kalau kepentingan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau cukup? Boleh responnya. Angka 1 kalau cukup atau tidak ada yang ditanyakan atau masih belum ngerti? Ya, gimana? Kak izin Vanessa? bertanya, Kak izin bertanya tadi kan angka kepentingan itu sama aja 1 sampai 4 ya Kak. Dan kalau Mm-mm. misalkan angkanya ganjil kayak misalkan 5 gitu, itu dianggapnya kayak nggak terlalu penting, seimbang atau gimana ya Kak tadi? Oke, kenapa nggak boleh ganjil? Karena kan kalau ganjil berarti contoh lah kalau angkanya cuma genap 1, 2, 3, 4 kayak tadi sangat penting, salah, sangat tidak penting, tidak penting, penting sama sangat penting. Nah, ketika ada angka 3 berarti kan netral kan, ada poin yang biasa-biasa aja gitu.
Kayak kalau kalian ngisi kepribadian deh, itu kan dari angka berapa? Biasanya ada bulet-buletannya tuh ada 5 ya kalau nggak salah, ada 5 atau ada 7 gitu. Di mana yang ke kiri itu makin sangat yang ke kiri itu makin penting. Nah, kalau yang ke kanan tidak penting. Nah, kalau yang di tengah-tengah itu netral kan. Kalau kalian ngisi kepribadian. Nah, sama aja kayak kuesioner tertutup ini. Kalau kalian ada poin ganjil, nah si angka 3 yang di tengah-tengahnya itu, nilai yang di tengah-tengah itu adalah nilai netral gitu. Nah, kalau netral berarti kan kita nggak perlu mengembangkan produk yang mau kita kembangkan ini kan, gitu. Paham nggak, Vanessa? Oh, paham Kak. Makasih ya Kak. Oke, yang lainnya cukup? Kalau cukup, klik submit. Alia Mario Alfanda, boleh? Kak, izin Kak, itu eh, ada apa? Ada mahasiswa yang nggak bisa masuk Kak, karena belum di accept meet-nya. Oke, aman, udah kok. Makasih Kak. Ada lagi? Oke, cukup ya. Itu terkait kepentingan relatif dan juga menyimpulkan kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Nah, nextnya ini teori aja gitu. Kalau dalam semua metrik, kebutuhan customer itu harus variabel terikat, praktis, subjektif, tidak kuantitatif. Ini sebenarnya penting nggak penting sih karena kalau tadi kita menyusun ini adalah udah berkaitan sama apa yang diinginkan oleh konsumen kan, tinggal kita terjemahkan aja gitu. Nah, untuk nextnya ini nih kalau teman-teman bisa lihat, tadi kan kita punya 19 subpoin, 19 poin keinginan konsumen kan. Nah, dari 19 tadi itu kita terjemahkan menjadi kita persingkat lagi menjadi 9 poin. Ditaruh di mana 9 poin itu ditaruh di sini gitu. Karena kenapa ditaruh di sini? Karena kita balik lagi ke Word-nya. Kalau teman-teman lihat, jadi ini misalkan desain bentuk dudukan sepatu. Nah, si desain bentuk dudukan sepatu ini itu sebenarnya menerjemahkan permintaan konsumen di poin 1, 2, 4, 12, 14, dan juga 19 gitu. Kita lihat 2 sama 1 ya, tadi apa sih? 2, 1, 2, 4 gitu kan. Ingat bentuk dudukan sepatu. 1, 1, 2, 4. Ya kan, bentuk dudukan sepatu. Maksudnya yang si bawah ini nih, yang ini. Nah, 1, 2, 4. Ya pastinya oke, nyaman dipakai. 2, ya pastinya pijakan empuk gitu kan. Terus sama yang keempat, tidak terlalu tinggi gitu. Jadi ini ada hubungannya nih gitu. Makanya di sini si desain bentukan dudukan sepatu ini bisa merangkum dari poin 1, 2, 4, 12, 14, dan juga 19 gitu. Nah, terus habis itu kepentingannya juga 4, terus sama satuannya itu adalah subjektif. Begitu juga dengan selanjutnya bentuk depan sepatu gitu. Hubungannya sama si 1, 14, 18, 19 gitu. Jadi dari poin-poin yang 19 tadi itu kita kelompokkan, kita persingkat lagi untuk ditaruh di bawah, salah di atas ini gitu. Nah, nantinya dari kita udah dapat nih, ini dari kebutuhan konsumen. Nah, terus ini dari kita sendiri yang menerjemahkan 19 tadi. Nah, kita bersingkat gitu. Contohnya misalkan ini deh, si kehandalan dalam menjaga suhu ruangan gitu kan. Bisa aja ini adalah terjemahan dari si poin ukuran produk, harga produk, terus habis itu bahan baku, serta lain-lain gitu. Nah, kalau udah dapat dua hal tersebut, baru kita nilai secara subjektif gitu. Misalkan desain produk dengan kehandalan dalam menjaga suhu ruang, nah itu kuat, hubungannya kuat, sedang, lemah, atau nggak ada hubungan sama sekali gitu. Nanti contohnya, mana ya? Oh ini, jenis bahan hak sepatu gitu kan. Di sini kan nggak ada kan kebutuhan dari poin nomor 7, 8, nggak ada
hubungannya sama si kebutuhan konsumen yang nomor satu gitu. Kita terjemahkan ternyata si bahan hak sepatu ini nggak ada hubungannya sama angka satu. Berarti kan nanti di sini antara bahan sepatu, misalkan di sini bahan sepatu ya, di sini bahan sepatu nih, bahan sepatu dengan nomor satu tadi harus nyaman ya kalau nggak salah nomor satu, nah itu nanti kosong, nggak ada hubungannya gitu, yang kosong. Untuk si 78 poin yang di kiri nanti ini nomor 7, 8, 9, 10, 13 mungkin ada hubungannya dengan jenis bahan hak sepatu ini, apakah 1, apakah 3, atau apakah 9 gitu. Nah, terus kalau ini paham? Dapat dipahami? Cukup? Coba reaction-nya kalau cukup. Karena aku tidak tahu kalau misalkan kalian paham atau tidak. Paham? Atau ada pertanyaan? Oke, paham. Kita next ya. Itu terkait ini. Nah, kita next selanjutnya simbol tadi ya. Cuma nanti kita nggak akan pakai ini. Kita pakainya adalah 1, 3, sama 9 gitu. Jadi nggak tengah-tengahnya nih nanti nggak akan simbol-simbol gini. Tapi menjadi beberapa angka gitu. Nah, terus setelah kalian buka kuesioner terbuka, terus buka kuesioner tertutup untuk menerjemahkan permintaan-permintaan ini dan mendapatkan kepentingan relatif sama nilai-nilai dari kompetitor satu ataupun dan juga kompetitor dua. Nah, di sini kalian menjabarkan terkait ini contohnya SYDK ini adalah produk sepatu kita. Nah, Linewise ini adalah kompetitor satu, terus Everbase ini adalah kompetitor dua gitu. Untuk nomor metrik, kebutuhan, metrik, kepentingan, sama satuan itu udah kita bahas di atas ini ya. Nah, sama aja. Nah, terus ini adalah penambahan dari produk antara produk kita yang monofik ini, kompetitor satu dan juga kompetitor dua. Nah, ini tinggal dianalisis aja sih sebenarnya kayak contoh lah bentuk dudukan sepatu gitu kan bentuk dudukannya kalau produk kita itu adalah ergonomis mengikuti lekuk kaki. Nah, terus habis itu yang kompetitor satu, kompetitor dua juga sama gitu. Nah, mungkin kita cari yang beda nih ya. Ini misalkan bahan sepatu gitu loh, jenis bahan sepatu gitu yang menjawab pertanyaan konsumen di nomor 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, sama 19 gitu. Jenis bahan sepatunya, materialnya di sini kalau kita mungkin kulit kulit yang secara general aja gitu, bisa dari beberapa kulitan. Cuma kalau kompetitor satu dia memakai kulit buaya. Nah, kalau misalkan kompetitor dua dia memakai kulit sambe gitu. Nah, contohnya lagi misalkan kalau kalian masih belum kebayang ya, aku kasih contoh misal apa ya? Sendok deh, sendok gitu. Sendok. Mungkin di sini jenis bahan sendoknya kalau sendok kita itu misal misal dari apa sih aluminium atau apa sih kayak gitu. Nah, terus kalau kompetitor satu dia misalkan pakai plastik. Nah, kalau misalkan kompetitor dua itu pakai um, misalkan pakai bahan karet tapi um, yang bisa untuk dikonsumsi gitu loh, nggak ada masalah. Misalkan pemakaian ketika nggak masalah kalau misalkan itu pemakaian alat makan gitu, misalkan kayak gitu. Dan juga yang lain-lainnya gitu. Iya, yang beda. Nah, ini kayak ukuran nih, ukuran hak sepatu. Kalau produk kita itu 2 sampai 5 cm. Kalau produk kompetitor 1,8 cm. Kalau produk kedua itu ada 2 cm. Gitu. Itu terkait penjabaran tentang metrik spesifikasi. Sampai sini ada yang dibingungkan? Ini kayaknya akan menjadi bab baru untuk di laporan kalian karena di laporan tahun lalu itu tuh spesifikasi metrik ini nggak ada gitu di laporan tahun lalu ya. Nah cuma
di laporan tahun ini sepertinya akan diadakan terkait analisis spesifikasinya biar uh, dari aspek nanti kan yang mengoreksi kan ada dari aspek dan juga dari penulis kalian sendiri tuh tahu tiba-tiba dapat ini tuh dari mana terus tiba-tiba dapat ini tuh dari mana gitu terus sama kayak ini tuh menjawab kebutuhan si konsumen nomor berapa aja sih kayak gitu gitu jadi asal usulnya tuh tahu gitu berarti pahami sampai sini. Oke. Kita coba balik lagi ke olahraga ya. Ini tadi sepeda, terus sama aja ya, ada menjawab kebutuhan modal, terus habis itu ya satuannya up, terus habis itu ini tadi kita udah bahas antara hubungan sih customer needs sama atribut ataupun metrik yang kita buat ini gitu. Jadi si metrik yang kita buat ini ya menjadi respon teknik gitu. Itu ini udah yang tadi di akhir. Cuma kalau ini apa ya dibuatnya agak sedikit rumit ya. Jadi paling yang diminta sesuai dengan yang aku jelasin di kelas hari ini gitu yaitu sih ini aja perbedaan antara si produk kalian kompetitor satu sama kompetitor dua gitu. Paling itu aja sih yang nanti disebutkan. Terus ini ke Oke, kita langsung ke subpoin terakhir, yaitu terkait V diagram. Oke, jadi selanjutnya adalah tentang diagram ini. Sebenarnya ini asal kalian tahu aja sih, cuma kayaknya masih belum tahu akan dimasukkan ke laporan atau enggak. Tapi setelah aku cari tahu ini tuh mau nggak salah diagram V itu pakai sebuah software gitu deh kayaknya. Iya, bukan yang analisis sendiri gitu deh. Jadi ini hanya sekedar aja ya. Jadi diagram V itu adalah gambaran menyeluruh tentang proses pengembangan produk ataupun sistem mulai dari tahap identifikasi, kebutuhan pelanggan hingga tahap verifikasi hasil akhir gitu. Bentuknya itu menyerupai huruf V terbalik, huruf V yang mewakili alur pengembangan produk yang dimulai dari titik yang tinggi dan secara bertahap menjadi lebih detail. Nah, di diagram V ini itu ada why, what, how, verify, validate, sama resultnya ini. Why ini adalah mengapa yang mana menjelaskan tujuan utama proyek yaitu untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mencapai tujuan bisnis. Terus kalau what-nya ini adalah mendefinisikan fitur-fitur dan juga fungsi-fungsi utama dari produk atau sistem yang akan dikembangkan. Kalau how, menjelaskan cara kerja produk atau sistem termasuk komponen-komponen, proses produksi, dan kontrol kualitas. Terus verify, melakukan pengujian untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Terus ada validate atau validasi, di mana adalah memastikan bahwa produk atau sistem yang dihasilkan memenuhi kebutuhan pelanggan dan juga tujuan bisnis itu sendiri. Gitu terkait diagram V ini. Jadi poin-poinnya ini sih ada what apa aja, terus how caranya itu gimana gitu kan. Terus tesnya itu aja terkait diagram V. Ini juga materi kita hari ini. Dah, materinya udah selesai. Apa masih ada yang ingin ditanyakan? Ada yang masih bingung atau cukup jelas?
Ada yang ingin ditanyakan atau jelas? Kalau jelas, react simbol atau enggak angka 1 Bu. Vanessa cukup, Elina cukup, Shaima cukup. Iya, ini juga cukup. Gak ada yang ditanyakan ya? Oke, kalau nggak ada, kelasnya aku kan. Berarti kehadirannya 30 menit ya. Yang tidak sampai 30 menit itu dianggap, enggak, soalnya toleransi, 15 menit ya, soalnya toleransi 15 menit kan. Gitu ya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah ngisiin waktunya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.